Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda berada dalam keadaan sehat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Baik, kita masuk lagi perkuliahan kita lewat daring ini dalam jaringan. Mudah-mudahan penyajinya lebih jelas menyampaikan kepada kita tentang materi perkuliahan kita yang pada hari ini, dan moderatornya lebih tanggap untuk mengatur jalannya diskusi sehingga tidak ada waktu yang terbuang ya. Dan kepada audiens, pastikan voice note Anda volumenya lebih kuat ya, sehingga bisa jelas apa yang Anda sampaikan. Dan kepada audiens juga jangan menyampaikan sesuatu kalau sebelum diinstruksikan oleh moderator. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, silakan Anda untuk menyampaikan kehadirannya dengan cara lisan. Silakan. Kami Fitri Rahmadani hadir, Prof. Foni Fitria hadir, Prof. Elda Tinari Putri hadir, Prof. Bayu Guntur Prasetya hadir, Prof. Kamelia Husnu Ma'wa hadir, Prof. Ira Desrawati hadir, Prof. Sefni Anissa Okta hadir, Prof. Rizky Khairul Iksan hadir, Prof. Verlina Faroza hadir, Prof. Mila Rosa Roslina hadir, Prof. Nurul Fitria Destiana hadir, Prof. Vera Desmita hadir, Prof. Nurani Syafauzia hadir, Prof. Rizky Edriansa hadir, Prof. Safniati hadir, Prof. Yuliana Swiza hadir, Prof. Ria Skawati hadir, Prof. Kurnia Wirawan hadir, Prof. Anissa Ramadhani hadir, Prof. Indah Pujastari hadir, Prof. Lucy Milania Helmin hadir, Prof. Erlis Dawayuni hadir, Prof. Amin Hamidi hadir, Prof. Rise Merista hadir, Prof. Anggi Subianto hadir, Prof. Sahana Syekian hadir, Prof. Cindy Sundari Putri hadir, Prof. Fatihah Kamila Haya hadir, Prof. Nur Sania Hulton hadir, Prof. Dinda Rahmawati Putri hadir, Prof. Kuliah harus semangat ya, makanya suaranya sengaja saya minta kehadiran lewat lisan ya, supaya tahu Anda yang semangat dengan tidak semangat ya. Baik, harus semangat dalam perkuliahan walaupun dari jauh. Jadi saya nanti memantau lagi yang aktif dan yang kurang aktif dan yang tidak aktif sama sekali. Ada satu orang yang sepertinya belum hadir di hadapan kita ini. Baik, langsung saja kepada moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Silakan moderator. Nadira hadir, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safniati. Saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi sekaligus menjadi penyaji pertama yang akan mempresentasikan materi saya yang akan saya kirim lewat video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Hasna dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Safniati, nomor urut 33 dari kelompok 13, selaku moderator dan penyaji pertama akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang pemimpin dalam budaya Melayu. Teman-teman dapat langsung melihat materinya di PPT kami atau di buku halaman 475. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya adalah Safniati dan teman saya yaitu Anissa Putri Lestari. Sebagai penyaji pertama, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan Melayu Riau. Kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, serta mengontrol tingkah laku orang lain. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang biasa disebutkan orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Maksudnya, seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Raja Ali Haji dalam karyanya Samarat al-Muhimmah
1858 menjelaskan, kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu Islam, yaitu khalifah, sultan, dan imam. Makna simbolnya yaitu khalifah adalah kewajiban mendirikan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemimpin sebagai sultan bermakna kewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, makna pemimpin sebagai iman yaitu pemimpin harus berada paling depan di dalam situasi apapun sehingga menjadi ikutan semua orang di bawah kepemimpinannya. Peran dan pakaian pemimpin yaitu dalam adat Melayu bersempati dengan ajaran Islam yang dikemukakan di dalam pepatah, adat bersendi sarak, sarat bersendi kitabullah. Sarak mengata, adat memakai, bila bertelikai, adat dengan sarak, tegakkan sarak. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat, diantaranya 1 tuah, 2 pucuk, 3 hulu, 4 pumpunan tali atau ikan, 5 payung, 6 pohon. Di dalam adat Melayu, peran pemimpin digambarkan sebagai berikut. 1. Memberikan kata putus. 2. Meminta keadilan. 3. Memperbaiki. Pakaian batin pemimpin adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin, diantaranya sebagai berikut. 1. Kejujuran. 2. Aturan. 3. Akal budi. 4. Keteladanan. 5. Keelokan. 6. Kelapangan hati. 7. Kesederhanaan. 8. Menenggang. 9. Kesabaran dan keuletan. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari saya sebagai penyaji pertama. Apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan? Saya persilahkan. Alwina Karsayulfa hadir, Prof. Widya Friliska Siregar hadir, Prof. Baiklah, terima kasih kepada Sefni. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kepada teman saya, yaitu Anissa Putri Lestari. Saya persilahkan. Selama Anissa Putri Lestari menyampaikan presentasi materinya, berikan saya waktu untuk mencari jawaban dari Sefni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Lestari akan melanjutkan presentasi dari saudari Dela Syafniati, yaitu sifat-sifat pemimpin Melayu. Yang pertama, syidik atau jujur. Syidik atau jujur memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan, dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan keberanian mengakui sebuah kenyataan apa adanya. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Konsep amanah yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya, tidak saja dari orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fatanah atau cerdas. Fatanah merupakan sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fatanah dapat diartikan sebagai kecerdikan atau kebijaksanaan. Lanjut, yang keempat, pemimpin cerdik. Pemimpin yang memiliki akal panjang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat menjadi pemimpin. Mampu menyelesaikan berbagai macam masalah tanpa tergantung kepada orang lain. Yang terakhir, tablik atau menyampaikan. Sifat tablik juga memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar, dengan tuturan yang tepat. Materi berikutnya, kepemimpinan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar.
Dalam satu kesatuan masyarakat adat, ada lagi teraju pemimpin yang memimpin beberapa negeri, dusun dan rantau yang juga diberi gelar datuk. Masyarakat adat juga punya mekanisme pergantian pemangku adat. Pemangku adat itu harus diganti, bukan ditukar. Sebab dengan diganti terbuka peluang yang mengganti akan lebih baik dari yang digantikan. Sebaliknya, jika dikatakan ditukar, berarti nilai yang ditukar sama saja dengan penukarnya, sehingga tidak akan terjadi kemajuan dan perbaikan oleh penukaran para pemimpin itu. Karena pengganti harus lebih baik dari yang digantikannya, maka wujudlah bidal dalam masyarakat adat, pala tumbuh hilang berganti. Pala tumbuh hilang berganti. Tiap masyarakat adat memenuhi keperluan hidupnya karena memiliki hutan dan wilayah perairan dengan segala kekayaannya. Wilayah yang didiami oleh suatu masyarakat adat lazim disebut tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan sebanyak kesejahteraan kepada warganya. Tanah ulayat itu meliputi yang pertama, tanah perkarangan, yang kedua, tanah peladangan, yang ketiga, tanah kebun, yang keempat, rimba kepungan sialang, yang kelima, rimba simpanan, yang keenam, perairan penangkapan ikan, yang ketujuh, padang pengembalaan, yang kedelapan, tanah kosong, yang kesembilan, tanah koto, yang terakhir, yang kesepuluh, tanah perkuburan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Beri saya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, lanjut moderator. Baik, Prof. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sefni Anissa Okta, yaitu mengapa ilmu dan seni diperlukan sebagai bekal untuk memimpin. Yaitu seperti yang kita ketahui di PPT kami, kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, serta mengontrol tingkah laku orang lain. Hendaknya ia memiliki ilmu dan seni karena terdapat hubungan yang tidak sederhana antara moral, etik, dan motivasi dengan produktivitas kepemimpinannya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Maka dikatakan pemimpin dapat sebagai seseorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi atau bakat yang dibawa sejak lahir. Satu situasi atau zaman sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Itulah jawaban dari saya. Apakah dari kelompok 3 ada penambahan jawaban? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sukawati. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sefni Anissa, yang mana pertanyaannya, mengapa ilmu dan seni diperlukan sebagai bekal untuk memimpin? Kita ketahui bahwa ilmu itu diperlukan sebagai bekal untuk memimpin. Nah, seni itu diperlukan untuk menerapkan ilmu, sehingga pemimpin itu dapat berjalan dalam nuansa yang sejuk dan simpati. Nah, dari hal tersebut akan membekali kita itu dalam membicarakan tentang bagaimana kepemimpinan yang baik dalam berorganisasi. Nah, hal itu bisa membuktikan bahwa secara psikologis terdapat hubungan yang tidak sederhana antara moral, etik, dan motivasi dengan produktivitas kerjanya. Sehingga ilmu dan seni itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ria yang telah menambahkan jawaban dari peneliti. Saya tanyakan lagi, apakah kelompok 4
Ada yang menambahkan jawaban? Saya persilahkan. Bayu Guntur Prasetya ingin menambahkan Del. Baik Bayu, silahkan. Ilmu diperlukan sebagai bekal untuk memimpin, sedangkan seni diperlukan untuk menerapkan ilmu tersebut, sehingga pemimpin dapat berjalan dalam nuansa yang sejuk dan simpatik. Sekian penjelasan tambahan jawaban saya atas pertanyaan dari Sefni Anissa Okta. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ria dan Bayu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudari Sefni. Apakah sudah paham dengan jawaban yang penyaji berikan dan tambahan dari teman-teman tadi? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan menambahkan. Saya sudah mengerti. Ya baik, saya memberikan penjelasan ya. Terima kasih kepada Sefni. Selanjutnya saya serahkan kepada Prof yang akan memperkuat jawabannya. Kepada Prof, saya silakan. Baik, ini pertanyaan yang bagus dari Sefni ya. Dari Sefni tadi pertanyaannya adalah seorang pemimpin itu memerlukan ilmu dan seni ya. Ilmu dan seni ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau ilmu itu adalah apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa nanti diterapkan di dalam cara dia memimpin. Seninya itu adalah sesuatu yang enak dilihat, enak dipandang, enak didengar, enak dirasakan. Jadi seorang pemimpin yang berhasil itu kebanyakan adalah pemimpin yang punya ilmunya bagaimana cara memimpin, karena ilmu itu tidak bisa begitu saja di dalam memimpin, sehingga apa yang dilakukan seorang pemimpin itu bisa dicontoh oleh anak buahnya ya. Jadi sehingga ilmu itu adalah bekalnya, betul dikatakan Bayu tadi. Sedangkan seni itu adalah cara menerapkan atau implementasi untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga apapun yang dia lakukan bisa dicontoh, bisa diikuti, bisa dilaksanakan oleh bawahannya. Karena memimpin itu adalah membina, mengatur kumpulan orang gitu ya. Karena pemimpin itu identik dengan memanage orang-orang ya. Demikian. Terima kasih Prof atas penguatan jawabannya. Selanjutnya rekan saya, yaitu penyaji kedua Anissa Putri Lestari, akan menjawab pertanyaan dari Indah. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Indah, yaitu bagaimana menurut penyaji pemimpin yang tidak jujur tetapi cerdas. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang memiliki sifat tersebut. Seharusnya sebagai seorang pemimpin yang cerdas, hendaknya harus diiringi dengan sikap yang jujur. Karena pemimpin yang jujur tentu akan memberikan kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbingnya menuju pada surga. Menurut saya, sikap kita terhadap pemimpin yang tidak jujur, pertama kita harus mengetahui lebih dalam sifat atasan kita. Nah, yang kedua, kita mengingatkan langsung kepada atasan dengan sopan dan beretika. Dan yang ketiga, jika pemimpin memang sudah sangat susah untuk diingatkan, menurut saya pilihan terakhir itu keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari tempat kerja yang baru. Baiklah, apakah dari kelompok 5 ada yang ingin menambahkan? Lanjut moderator, jangan ditunggu kalau tidak ada respon dari kelompoknya, dan sebaiknya kelompok merespon pas gitu ya. Ada penyaji. Ya, silakan. Baiklah Elwina, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Puji Lestari. Menurut saya sangat setuju dengan pernyataan dari saudari Anissa Putri Lestari, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki sikap dan jujur. Tanpa kejujuran, mustahil para rakyat atau bawahannya akan percaya kepada dia. Pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas, harus memiliki kecerdasan. Tanpa itu, mustahil seorang pemimpin akan memimpin rakyatnya menjadi aman, damai, dan tentram. Seorang pemimpin juga harus memiliki pemikiran jauh ke depan bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Tanpa kejujuran juga rakyat akan menganggap
seorang pemimpin itu layaknya hal yang sepele, tidak dapat dipertanggungjawabkan ucapannya. Nah, menyikapi itu semua, hendaknya kita selaku orang yang berada di samping dia atau sebagai tangan kanan dia, kita harus memberikan nasihat atau petuah kepada pemimpin tersebut dengan harapan pemimpin tersebut dapat mengubah sikapnya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawaban dari Elwina. Apakah dari kelompok 6 ada yang ingin menambahkan? Bu Nadira dari kelompok 6 ingin menambahkan, Nis. Silakan kepada Wan Nadira menambahkan jawaban. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejujuran adalah dasar utama untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, walaupun seseorang pemimpin cerdas tetapi tidak memiliki kejujuran, maka pemimpin tersebut belum memenuhi kriteria menjadi seorang pemimpin. Ayo moderator, lebih tanggap. Terima kasih kepada Elwina dan Nadira yang telah menambahkan jawaban dari penyaji. Apakah saudari Indah sudah paham dengan jawaban yang diberikan penyaji dan tambahan dari teman-teman tadi? Terima kasih kepada penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menambahkan. Saya sudah sangat mengerti. Baik, Bunda memberikan penguatan atau penjelasan ya. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya saya berikan langsung kepada Prof yang akan memperkuat jawabannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Indah. Indah menanyakan bagaimana seorang pemimpin itu dia cerdas tetapi dia tidak jujur ya. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang seperti itu ya. Berarti pemimpin yang seperti itu tidak memiliki keempat sifat yang harus ada. Sifat pemimpin yang harus ada itu adalah sidik. Sidik itu apabila dia berkata dia akan jujur ya, tapi tadi dikatakan bahwa pemimpin itu tidak jujur, berarti dia tidak sidik. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia akan memelihara dan menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepada dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian ada tablik. Tablik itu adalah pemimpin yang selalu menyampaikan dengan benar ya, dengan menggunakan komunikasi tuturan yang tepat ya, tidak ambigu dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan fatanah. Fatanah itu adalah pemimpin yang cerdas ya. Jadi itu sudah berlaku bagi orang Melayu dari dulu, seorang pemimpin itu adalah sidik, amanah, tablik, fatanah ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin yang dia cerdas tetapi dia tidak jujur? Makanya cerdas itu adalah soal yang keempat, tetapi di dalam buku itu adalah yang ketiga ya. Tapi kalau dulu orang tua saya menyampaikan kepada anaknya selalu begitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu ada 4 hal. Jadi selalu dikatakan sidik, amanah, tablik, fatanah. Saya sidik, amanah, tablik, fatanah. Sidik itu apabila dia berkata pasti dia jujur. Amanah apabila dia percaya dia tidak akan khianat, dia bisa dipercayai. Kemudian tablik apabila dia menyampaikan komunikasi, dia akan menyampaikan dengan tepat dan komunikasi yang benar ya. Kemudian fatanah, dia adalah seorang yang cerdas ya. Jadi cerdas itu tidak menjamin seorang itu menjadi pemimpin yang baik ya. Jadi sikap kita adalah yang pertama kita melakukan pendekatan dulu ya. Karena namanya pimpinan, karena pimpinan kita takut sebagai anak buah kan. Lakukan pendekatan. Yang tidak bisa juga lakukan pendekatan setelah itu nanti kalau dilakukan pemilihan seorang pemimpin, tidak usah
tidak usah dipilih lagi. Sama dengan pemimpin Anda menjadi komting gitu kan. Kalau Anda percaya lagi, nanti dipilih lagi oleh temannya karena dia akan, yang pertama sidik, dia akan selalu berkata benar. Yang kedua, komting juga harus dia amanah, bertanggung jawab. Seperti Bayu, saya lihat orangnya bertanggung jawab sebagai komting ya. Kemudian tablik itu cerdas juga sangat diperlukan. Kemudian adalah fatanah, sidik, amanah, tablik, fatanah ya. Tablik itu adalah akan menyampaikan dengan benar dengan tuturan yang tepat ya. Kalau amanah tadi berhubungan bukan dengan manusia saja, hablum minallah saja, tapi bukan hablum minannas saja, tetapi juga hablum minallah. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya. Jadi tidak saja dari orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih kepada Prof yang telah memperkuat jawaban dari saudari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan yang telah menambahkan jawaban. Itulah presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan kami mohon. Kita lanjut ke soal kuis. Sebelum soal kuis kami kirimkan kepada teman-teman, silahkan menyiapkan kertas dan pena untuk menjawab soal kuisnya. Ya, silakan kuis. Setelah kita masuk ke sesi pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 1. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah A. Orang muda, B. Orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranti, C. Orang bergelar, D. Orang semenda, E. Orang besar. Nomor 2, ada 2 bekal utama pemimpin dalam menjalankan nuansa yang sejuk dan simpatik, yaitu A. Kekuatan dan kelincahan, B. Membimbing dan mempengaruhi, C. Pembentuk dan penggerak, D. Ilmu dan seni, E. Kepandaian dan kebodohan. Pertanyaan nomor 3, dalam buku karya Ali Haji, yaitu yang berjudul Samarat Al-Muhimmah, menjelaskan kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu Islam, yaitu A. Khalifah, Sultan, dan Iman, B. Pangeran, Raja, dan Presiden, C. Komandan, Ustadz, dan Ulama, D. Tuan, Orang Tua, dan Lobai, E. Fakih, Khalifah, dan Tengku. Nomor 4, di dalam adat Melayu, peran pemimpin adalah A. Memberikan kata putus dan meminta keadilan, B. Merusak dan merawat, C. Menjadi wali nikah, D. Membiarkan dan tidak terlalu peduli, E. Karakter yang tidak baik. Lanjut pertanyaan nomor 5, pakaian batin dalam sifat dan kesadaran asas yang diadakan dalam pemimpin adalah A. Kebohongan dan melanggar aturan, B. Kejujuran dan keteladanan, C. Aturan dan amanah, D. Malas dan tidak bertanggung jawab, E. Kelapangan hati dan banyak tingkah laku. Lanjut pertanyaan nomor 6, yaitu pemimpin yang selalu menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kejujuran merupakan sifat A. Sidik, B. Amanah, C. Fatonah, D. Tablik, E. Pemimpin cerdik. Pertanyaan nomor 7, pemimpin yang mengutamakan kepentingan negeri dan masyarakat di atas kepentingan pribadi merupakan pemimpin A. Acu, B. Asin, C. Asuh, D. Sabar, E. Abdi. Pertanyaan nomor 8, pemimpin yang memimpin beberapa negeri, dusun, dan rantau diberi gelar A. Raja, B. Datuk, C. Sultan, D. Syekh, E. Presiden. Pertanyaan nomor 9, belantara yang dibiarkan lestari untuk flora dan fauna merupakan A. Tanah kebun, B. Tanah koto, C. Tanah perkarangan, D. Tanah pengembalaan, E. Rimba simpanan. Pertanyaan terakhir itu pemimpin yang bersikap mengayomi antara kaum muda dan kaum muda tua dan kaum muda merupakan pemimpin A. Amal, B. Sabar, C. Jujur, D. Abdi, E. Lurus. Baiklah, itulah soal kuis dari kelompok kami. Silakan teman-teman menjawabnya dengan baik. Sesuai dengan peraturan di atas, batas pengiriman hasil lembar kuis ke grup dalam bentuk foto hanya dalam waktu 5 menit setelah pengiriman soal kuis.
akan mengirimkan kunci jawaban dari soal kuis tadi. Silakan teman-teman memeriksa list jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang telah kami berikan. Bila telah selesai, silakan kirim kembali dalam bentuk centang berapa yang salah dan berapa yang betul. Baik, silakan moderator menutup diskusi kita pada hari ini sebelum saya memberikan kegiatan penutup. Silakan moderator. Baik, Prof. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 13 pada hari ini dengan baik. Kami dari kelompok penyaji, mohon maaf apabila ada kata yang salah, kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman dan Prof. Saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kepada Prof. Baik, jadi demikian perkuliahan kita. Silakan Anda melakukan refleksi dan refleksinya juga saya memberikan nilai di refleksi itu bagaimana Anda memberikan komentar kepada perkuliahan kita pada hari ini ya. Dan silakan Anda lakukan refleksi dengan cara lisan. Silakan dimulai dari sekarang. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf karena saya selalu menyampaikan perlu menegur sesuatu yang salah ya, tidak dibiarkan begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Menurut saya perkuliahan pada pagi ini cukup menyenangkan dan juga tidak ada terkendala apapun. Penyaji pada kelompok 13 ini, yaitu penyaji terakhir Dela dengan Anissa Putri Lestari, cukup bagus dalam menyampaikan materi dan diharapkan agar cepat tanggap juga. Hanya itu penilaian dari saya. Terima kasih. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih kepada Prof yang telah memantau jalannya diskusi hari ini, dan terima kasih juga kepada penyaji maupun dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Sangat baik sekali dalam menyampaikan materinya, sudah sangat cepat tanggap, video yang disampaikan juga sudah menarik. Namun ya, kendalanya di miskomunikasi. Juga saya untuk tindak lanjutnya, saya pribadi bingung untuk memilih siapa penyaji terbaik, karena dalam sistem daring ini kita tidak bisa menilai yang mana yang lebih baik, karena dua-duanya juga sama-sama baik, sama-sama lebih bagus. Dan itu saja mungkin dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Faroza dari kelompok 9, nomor urut 26. Perkuliahan daring pada hari ini yang dipimpin oleh kelompok
13 itu sudah bagus, dimana moderator sudah cepat tanggap dan audiens juga cepat tanggap, dan ini kelompok terakhir dan sudah menjadi penutup yang terbaik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elwina Kasyolfa ingin menyampaikan kesan dan pesan pada hari ini. Mengenai mata kuliah kita pada hari ini sangat menyenangkan, sangat bagus, dan penyaji cepat tanggap dalam penyampaian materi maupun dalam menjawab sebuah pertanyaan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Wahyuni. Menurut saya refleksi hari ini untuk pertemuan terakhir itu sudah sangat bagus. Mulai dari penyampaian materi dan tanggapan dari penyaji juga sudah bagus, audiens juga sudah bagus. Semoga ini menjadi pertemuan terakhir yang sangat berkesan, dan jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya rasa penyaji sudah cukup baik menyampaikannya. Ya, terkendala di kurang memahami aturannya saja. Menurut audiens sudah baik, merespon dengan baik. Ya, terkendala di aturannya saja, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Jadi saya pribadi mohon maaf Prof apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga ilmu yang Prof berikan bisa bermanfaat bagi kami, khususnya bagi saya, dan semoga apa yang kami presentasikan semuanya bisa Prof terima dengan baik. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Mungkin hanya saja ada beberapa yang kurang aktif ataupun kurang tanggap dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Semoga untuk kedepannya lagi bisa lebih baik nantinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Tinada Putri, nomor absen 29. Menurut saya presentasi dari kelompok 13 pada hari ini sudah bagus, juga dari tanya jawab dan juga moderator serta penyaji. Namun mungkin ada terkendala di bagian jaringan ataupun ada permasalahan di saat mengirim ke WA grup tadi, seperti contohnya pengiriman soal tadi terkendala. Saran dari saya, semoga kedepannya setiap presentasi kita menampilkan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Husnul Ma'wa akan menyampaikan pesan dan kesan saya pada kuliah daring kali ini, yaitu penyaji sudah cukup baik dalam melaksanakan diskusi kali ini, tetapi ada kendala di jaringan sehingga membuat lambat tanggap. Untuk selanjutnya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan akan memberikan sedikit komentar terhadap diskusi kita kali ini. Menurut saya diskusi kita pada hari ini cukup lancar dan efektif, dan saya berterima kasih juga kepada penyaji yang menurut saya juga cukup tanggap dalam diskusi kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Merista.
Menurut saya, perkuliahan hari ini cukup menyenangkan, tidak ada kendala apapun, penyaji dan audiens sudah cukup tangkap. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Putri. Menurut saya perkuliahan hari ini cukup menarik dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan kita dari awal sampai akhir perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan lebih semangat lagi dalam menjalankan perkuliahan lewat daring ini. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat Lestari. Menurut saya prestasi hari ini sudah baik, sudah bagus sekali. Tetapi hanya terkendala mungkin dengan jaringan dan juga miskomunikasi. Tapi hari ini sudah sangat bagus sekali presentasinya dan penyaji dan audiens juga cepat tanggap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Desmita. Saya akan memberikan kesan saya terhadap perkuliahan hari ini, yang dimana perkuliahan hari ini sangat berjalan dengan lancar, sehingga yang dimana penyaji cepat tanggap. Semoga untuk kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Fitria Destiana, nomor urut 18, perwakilan dari kelompok 6. Nah, menurut saya prestasi kita pada hari ini di WA Group sudah berjalan dengan kondusif, serta para penyaji juga sudah memberikan penampilan yang sangat baik dan video-videonya pun menarik serta cepat tanggap dalam menanggapi. Dan video-video yang ditampilkan menarik dan tidak membosankan. Saya harap hal ini terus terjadi sampai kelompok-kelompok selanjutnya. Selamat siang Prof dan teman-teman semuanya. Saya Sehana Segian dari kelompok 7. Kesan dan pesan saya terhadap diskusi kita siang hari ini itu diskusi ini berjalan dengan sangat baik. Dapat kita lihat dari tim penyaji yang menyajikan materi dengan baik dan cukup menyenangkan. Lalu dengan audiens juga yang cepat tanggap terhadap pertanyaan dan ataupun menambahkan tadi. Dan menurut saya hari ini adalah diskusi kita sudah berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Desrawati, nomor urut 16, ingin memberikan pendapat bahwa kelompok 13 kali ini sudah sangat bagus mempresentasikan hasil diskusi mereka, dari mulai tanya jawab, mengirim video dan semuanya. Hanya terkendala tadi saat kami mengirim jawaban, mungkin jaringannya lama, jadi lama juga proses dari penyaji mengirim jawabannya kembali. Tetapi secara keseluruhan presentasi hari ini sudah bagus dan pesan saya semoga ini jadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof dan teman-teman. Saya Widya Friliska Srigar, nomor urut 21. Pesan dan kesan saya terhadap perkuliahan hari ini sudah sangat cukup baik. Dan kualitas presentasi juga masih dipertahankan hingga saat ini. Terima kasih Prof atas arahannya dan atas wejangannya. Kami juga semakin sadar bahwa bukan hanya nilai yang dapat diambil, tetapi mengenai sikap dan perilaku juga harus sesuai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya diskusi hari ini sudah cukup bagus dan penyaji pun sudah cukup bagus, dan juga dengan audiens juga sudah cukup bagus, dan maaf dari saya belum tidak aktif untuk menanggapi dikarenakan jaringan saya
susah, Prof. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Fitri Ramadhani dari nomor 22, perwakilan dari kelompok 8. Menurut saya presentasi dari kelompok 13 pada hari ini sangat baik. Penyaji juga menyampaikan materinya lewat video yang sangat menarik dan mudah dipahami. Dan juga penyajinya sangat cepat respon dan cepat tanggap sehingga jalannya diskusi menjadi lebih efektif. Hanya itu saja kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramadhani, nomor urut 30 dari kelompok 11. Menurut saya, presentasi dari kelompok 13 ini sudah cukup bagus. Video presentasinya juga menarik. Dan menurut saya penyaji ataupun moderatornya agak sedikit kurang cepat tanggap. Bisa dilihat pas penyaji kedua Anissa Putri Lestari pas menjawab pertanyaan dari Indah Puji Lestari lama mengirim jawabannya, dan mungkin itu karena masalah jaringan. Dan pas saat moderator juga agak kurang cepat tanggap sedikit. Dan adanya juga masalah pas pengiriman soal, penyaji lama mengirim soalnya, mungkin karena masalah jaringan. Mungkin penyaji terjadi kendala karena jaringan, tapi presentasinya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisha Fauziah, nomor urut 20, ingin menyampaikan kesan dan pesan terhadap perkuliahan kita hari ini. Menurut saya perkuliahan kita hari ini sama saja dengan perkuliahan kita sebelumnya, tidak ada perkembangan dalam penyajian video, sama saja seperti penyaji-penyaji lainnya. Kemarin saya sempat berharap kepada kelompok-kelompok selanjutnya untuk lebih kreatif lagi, karena ada satu kelompok yang menyajikan video dengan kreatif. Namun penyaji cukup cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan dari audiens. Saya kira ini menjadi evaluasi bagi kita, bagi kami untuk lebih kreatif lagi, lebih aktif dalam menjalankan diskusi. Saya minta maaf kepada Prof bila saya ada kesalahan. Sekian kesan dan pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosina Nehabin, nomor absen 11. Presentasi pada hari ini sudah cukup bagus. Presentasinya pun sudah menarik, PPT-nya pun terus presentasinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Maaf keterlambatan refleksi dari saya karena di sini lagi kendala hujan. Menurut saya hari ini presentasi pada penyaji saat ini sudah bagus, cepat tanggap dan juga tenang bawaannya.